Timur, Pak? Pertama, saya dari Komisi 7 ya DPR RI, wakil dari masyarakat Kalimantan Tengah yang di Senayan. Komisi 7 ini membidangi energi, yaitu pertambangan, kemudian lingkungan hidup dan ristek. Ya, jadi kita juga sama-sama dengan Pertamina, PLN, ya, kemudian juga ESDM. Ya, tadi apa yang sudah kita bincang itu adalah pertama itu masalah listrik, karena listrik ini penting bagi masyarakat Bartim ini. Ya, kita berbicara itu listrik ini harus setiap rumah tangga itu punya listrik gitu. Itu yang mau jadi target kita. Ya, walaupun itu tidak sekejap, tetapi perlu perencanaan dan waktu, dan harapan kita itu 2024 PLN itu sudah menyambung listrik itu sampai ke desa-desa. Karena listrik ini mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, kemudian juga memakmurkan dan mesejahterakan. Ya, jadi itu sangat penting. Nah, komisi di bidang kami, listrik di Kalimantan Tengah itu sudah melimpah. Ya, saat ini kita surplus. Jadi listrik itu kalau dulu kita kekurangan daya, gitu. Kalau sekarang sudah tidak lagi, karena hampir setiap kabupaten sudah punya pembangkit. Ya, sudah punya pembangkit yang masing-masing melampaui jadi pasokan. Nah, kita bersyukur tadi apa yang sudah disampaikan. Ya, memang kami minta. Kemudian menyangkut BBM, bahan bakar minyak, gas. Kita juga tadi minta kalau memang ada keluhan di sini minyak kurang, gas kurang, subsidi dan sebagainya, ya itu tadi keluhannya kita sampaikan. Nah, saya tidak mau ada kita itu menjadi antri yang berkilo-kilometer gitu. Ya, dan kita juga berharap agar minyak-minyak subsidi, gas-gas subsidi itu masuk betul-betul ke rakyat. Jadi bukan kepada orang-orang kaya gitu ya. Nah, kita juga berharap agar BBM atau gas ini betul-betul sumber energi yang bisa menghasilkan ekonomi ya, untuk masyarakat, sehingga pergerakan ekonomi masyarakat itu juga bergerak oleh energi listrik, oleh energi gas, energi BBM. Nah, itu penting. Lalu kembali ke masalah ilegal. Tadi dijelaskan oleh yang mewakili Kementerian SDM bahwa saat ini yang dihadapi oleh bangsa kita terutama Kalimantan Tengah ini adalah illegal mining, baik itu tambang emas, baik itu batu bara, bahkan tadi juga tersebar ada banyak sekali masalah perkebunan sawit, dan yang luar biasa itu adalah pencemarannya. Nah, itu yang menjadi problema kita. Kita berharap ya agar nanti peran pemerintah daerah, aparat, peran dari provinsi dan pusat itu sinergi, karena saat ini sedang melakukan revisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, supaya nanti hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hidup orang banyak kayak galiansi itu tidak usah lagi jauh-jauh ke provinsi. Kalau bisa di dalam undang-undang yang baru nanti cukup dengan bupati atau dengan camat saja, supaya pembangunan kita cepat, harganya murah. Nah, ini bagian-bagian yang saya lakukan. Saya sekarang sedang mau melihat pembangkit ya, yang PT Limau, ya, kemudian juga tentang operasional mereka. Nah, sambil menyerap aspirasi di sana, tadi sudah kita dengar ada keluhan masyarakat tentang pencemaran, tentang debu, tentang tanah-tanah yang diinjak-injak atau tidak dibayar, gitu ya, ada banyak. Nah, jadi problema seperti inilah yang menjadi bagian bagaimana kita merajut dan menyelesaikan supaya jangan ada keributan. Harusnya sejatinya perusahaan itu datang ke daerah itu, ke tempat kita itu membawa kesejukan, membawa kebahagiaan, membawa kemakmuran, bukan membawa debu, membawa masalah, ya kan? Nah, tapi itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, mohonlah wartawan untuk bisa memberitakan ini supaya mereka bisa baca, orang bisa baca, lalu mereka malu hati. Ya. Terkait jalan Pertamina gimana? Nah, terkait jalan Pertamina tadi sudah saya singgung, karena surat dari masyarakat di sini sudah sampai ke saya dan sudah saya serahkan kepada langsung ke Ibu Direktur Utama Pertamina, minta ditindaklanjuti agar jalan atau aset Pertamina yang ada di Barito Selatan, Barito Timur itu bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, kehidupan negara.
Jadi jangan digeletakkan atau jangan sampai disalahgunakan. Kalau umpamanya itu dipakai ya artinya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Nah kalau itu mau dipakai oleh masyarakat untuk aset kehidupan mereka atau ada yang menggunakan untuk usaha atau bisnis, bagaimana hitung-hitungannya. Jadi semua menikmatinya gitu. Tapi yang penting menurut saya bagaimana masyarakat bisa menikmati jalan itu untuk kepentingan kehidupan mereka, baik untuk ekonomi. Pak, terkait dengan pasca tambang Pak, banyak kalian cek Pak untuk dorong dari Timur, dorongan ke pemerintah pusat atau provinsi. Kita sedang berupaya agar perizinan galiansi itu nanti jadi kewenangan kabupaten. Jadi dalam revisi undang-undang itu. Bisa diperkirakan Pak waktunya akan dibuatnya? Memang kalau dia tidak alot, Ya. karena undang-undang minerba ini Ya. udah 15 tahun Oke. mangkrak. Nah, jadi target kami di tahun 2019-2024 ini, di periode kami ini harus selesai, bahkan jika memungkinkan 100 hari mau kita bahas Oke. untuk tuntaskan. Maka untuk itu semua kalangan masyarakat silahkan memberikan masukan, ya, memberikan masukan supaya ya undang-undang minerba ini mengena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang penting. Nah, Pak, harga karet Pak, sebelum- tadi kan Bapak bilang karet tersubstitusi oleh bahan lain. Itu Ya. ada saran buat petani? Saran buat petani, ya saya ingin katakan bahwa harus siap saja menerima bahwa ini karet ini kan bukan harganya ditentukan oleh daerah, tetapi oleh dunia. Karena pasar dunia dan kebutuhan akan karet dunia itu yang mempengaruhi. Jadi kalau begitu supply-nya banyak, permintaannya dikit, itu membuat barang menumpuk, Jadi petani harga jadi harus murah. mencoba komoditas lain. Ya harusnya dia harus mix gitu ya. Jadi menggunakan lahan itu dengan mix, jangan hanya karet, mungkin bisa ditanam kopi, mungkin ditanamin bunga, ditanamin apa yang kira-kira bisa menghasilkan. Jadi tidak hanya karet. Karena karet ini bisa saya katakan itu zaman dulu. Zaman now sudah berubah. Terkait dengan pilkada Pak, gimana Pak? Pilkada ini sudah jelas bahwa target pilkada tanggal 23 September itu coblosan. Mencalon nggak, Pak? Saat ini proses. Kalau ditanya tentang mencalon, saya sudah mendaftar ya sebagai calon gubernur melalui PDI Perjuangan, dan kita tahu mekanismenya adalah tentu melalui mekanisme yang nantinya akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Ibu Mega memutuskan siapa yang nanti ditugaskan. Kalau itu tugasnya ke saya, berarti saya maju. Dan mohon maaf dengan masyarakat, saya harus berhenti lagi jadi anggota dewan ini, ya kan? Karena ada tugas lagi kan. Tapi untuk kepentingan masyarakat dan rakyat, saya pikir kalau bukan kita siapa lagi yang mau gitu kan? Ya karena kita melihat masyarakat ini kan mau pemimpin yang baru, mau pemimpin yang bisa memajukan rakyat, memajukan ekonomi. Ya kan? Adil, sama, tidak melakukan diskriminasi. Ya, berbeda itu indah. Ya kan? Pak, kembali ke Pak tadi Pak, kan Pak Bupati juga ada nyinggung terkait Barito Timur kehilangan salah satu desa nih Bapak, desa Dambung. Mungkin ada harapan dari Bupati tadi kan mungkin disampaikan ke DPR. Ini tidak usah sampai ke DPR RI. Ini kan perbatasan wilayah antara Kalsel, Kalsel Kalteng. Tetapi itu tinggal masuklah ke Kementerian Dalam Negeri ya untuk memutuskan, karena kalau antar provinsi itu menteri, kalau di antar kabupaten itu cukup gubernur ya. Nah jadi bicaralah tentang tata batas ini ya, dan tidak perlu angkat senjata dan bertarung Dua provinsi harus duduk bersama gitu Pak. duduk bersama ya, karena itu sama-sama orang Indonesia juga di dalamnya kan. Jadi Masih NKRI. tidak perlu baku hantam lah gitu kan. Yang kita melihat ya tadi harusnya perusahaan datang tuh membawa kemakmuran dan kesejahteraan, bukan membawa malapetaka dan pencemaran. Nah, jadi kalau umpamanya pemerintah daerah mengambil keputusan karena dia memberikan izin, artinya izin dibekukan, itu ya silahkan, wajar saja. Nah, supaya cepat, artinya memperbaiki itu, mengurus izinnya, menyelesaikan pencemaran itu bagaimana, supaya masyarakat dan perusahaan itu hidup bersama. Tambah lagi Pak, ini ada satu mungkin seluruh Indonesia mungkin paling unik di Barito Timur. Ini ada satu perusahaan kelapa sawit yang membelah desa Pak, antara RT 2 dan 3 itu terbelah, sehingga untuk perkembangan penduduk itu boleh dikatakan terlambat, nggak bisa lagi bangun rumah, bangun apa. Itu dilakukan oleh PT KSL yang sekarang berpolemik dengan masyarakat. Salah satu melakukan pencemaran, kemudian juga pengrusakan lingkungan. Nah ini Desa Janah Jari Pak, gimana tanggapan dari DPR RI?
saya sarankan supaya masyarakat melihatnya itu secara yang besar. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, ya, yang sudah terbagi habis, ya, dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT kan, itu udah dibagi. Ya, kalau memang itu RT-nya mau dibagi dua nggak ada masalah, karena masih NKRI. Lain kalau dia sebelahnya itu sudah Malaysia dan sudah ini angkat senjata kita. Nah jadi nggak apa-apa. Ya, dia terbelah karena memang menurut saya dengan masuknya perusahaan, masuknya ini sebenarnya tentu membawa dampak yang positif. Itu kan harapan kita. Ya, jadi jangan sampai kita ribut-ribut hanya karena terbelah-belah gitu kan.